Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dijumpakan di dalam sebuah majelis, mudah-mudahan ada kemanfaatan di dalamnya yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam ya kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baterainya low. Mana itu? Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Senang rasanya pada kesempatan kali ini ada kesempatan kembali untuk berhadapan dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan petang ini saya kembali menyampaikan tentang sebuah wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada salah seorang sahabat beliau yang beliau cintai ya. Dan tentu saja ya, karena beliau sahabat, ya kita juga mencintainya. Karena sahabat adalah radhiyallahu anhu wa radu an. Jadi suatu ketika ya dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau menyampaikan bahwa suatu ketika ya Mu'adz bin Jabal. Kita tahu ya, Mu'adz bin Jabal adalah salah satu ya sahabat yang merupakan cendekiawan yang kemudian diutus untuk berdakwah di Yaman gitu ya. Suatu ketika tiba-tiba Rasulullah memegang tangan Mus'ab. Mu'adz salah. Memegang tangan Mu'adz. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Ya Mu'adz," gitu kan. "Sungguh aku mencintaimu karena Allah," gitu. Kemudian diulangnya kembali, "Ya Mu'adz," gitu kan. "Aku mencintaimu karena Allah," gitu. Kemudian beliau menyampaikan, "Janganlah," gitu ya. "Sungguh aku berwasiat kepadamu," gitu kan. Kemudian beliau menyampaikan itu ya, "Aku berwasiat kepadamu," gitu kan. "Janganlah engkau tinggalkan doa ini di setiap penghujung sholatmu," gitu. Setiap penghujung sholatmu, gitu. Nah, doa apa itu, gitu kan? Kita sudah familiar dengan doa itu. Hanya pada prakteknya kita lupa, lupa ya, nggak ingat, gitu kan? Ya dengan berbagai macam alasan lah, gitu. Tapi doa ini cukup familiar, gitu. Apa doanya? Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu dia doanya. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, kemudian bersyukur kepadamu, dan beribadah secara benar kepadamu. Seperti itu. Nah, Imam Al-Utsaimin itu menyampaikan, jadi kan di sini di setiap penghujung sholat gitu kan, ada beberapa pendapat gitu, itu di luar sholat atau memang masih di dalam sholat gitu. Nah, kemudian Imam Al-Utsaimin itu menyatakan pendapatnya gitu bahwa jika isi dari doa itu adalah jika isinya pesan wasiatnya adalah doa gitu kan, maka itu berarti di dalam sholat, karena doa, pada hakikatnya sholat itu doa kan gitu. Tapi ketika isinya adalah zikir gitu, maka itu berarti dilaksanakan sesudah sholat gitu. Jadi penghujung sholat itu kalau Imam Al-Utsaimin kita lihat dulu tuh gitu, apa cakupannya apa. Kalau doa berarti ya di dalam sholat masih gitu.
Tapi kalau misalnya bukan doa atau zikir gitu, berarti kan setelah sholat, karena kan kita budayanya kalau setelah sholat zikir kan gitu. Itu tentang wasiat dari Rasulullah gitu. Mu'adz bin Jabal gitu. Kita mungkin kupas sedikit tentang beliau bahwa beliau adalah sahabat Ansor yang mengikuti Baiat Aqobah ya, yang kedua waktu itu. Nah, jadi di dalam jadi ketika Rasulullah belum hijrah ke Madinah kan ada beberapa baiat ya, dua baiat. Pertama, kemudian yang kedua Mu'adz ikut di dalamnya gitu. Jadi Mu'adz bin Jabal. Dan di beberapa kesempatan juga Rasulullah setiap mengadakan perjalanan gitu, itu seringnya Rasulullah itu boncengannya sama Mu'adz gitu, Mu'adz bin Jabal itu. Jadi ada beberapa wasiat, bukan hanya ini sebetulnya. Ini salah satu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ini gitu ya, insyaallah. Nah, kita bahas tentang cakupan doanya gitu ya. Ya Allah, tolonglah aku gitu ya, untuk selalu berzikir kepadamu atau mengingatmu, kemudian bersyukur kepadamu, kemudian beribadah secara benar atau secara baik kepadamu gitu kan. Pertama tentang zikir ya gitu. Di sini di dalam doa ini itu mengisyaratkan ya kalau kata salah seorang ustadz yang bernama Ustadz Qasim ya, Muhammad Qasim kalau nggak salah, beliau menyampaikan bahwa ini sinyal bahwa bisanya kita berzikir gitu ya setiap harinya gitu. Itu bukan karena kita mampu gitu. Tapi karena Allah mampukan kita. Karena Allah izinkan kita gitu kan jadi ahli zikir gitu. Jadi makanya kita butuh berdoa gitu ya. Karena sekali lagi itu bukan kemampuan kita, bukan semata-mata kemampuan kita gitu. Kita punya waktu luang, tapi Allah nggak izinkan kita untuk kemudian berzikir kepadanya, ya kita nggak bukan berzikir gitu. Kita akan menghabiskan waktu secara sia-sia gitu. Kenapa? Karena Allah nggak rela kita zikir gitu kan. Makanya kita butuh minta itu tadi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi berzikir, bahkan untuk berzikir aja kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita butuh izinnya Allah gitu ya. Makanya kita berdoa. Kemudian yang kedua adalah tentang syukur ya. Kita tahu bahkan di dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, tentang syukur itu bahwa di ayat yang familiar di surat Ibrahim ya. Jika kalian bersyukur kepadaku maka aku akan tambah nikmatnya gitu ya. Ini kayak motivasi ya. Emang ada apa sih tentang syukur ini gitu. Ternyata makhluk yang namanya manusia gitu kan itu lebih jarang syukur daripada termasuk manusia makhluk yang jarang syukurnya gitu ya. Sudah dikasih nikmat masih kurang seperti itu. Makanya sampai di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa jika dikasih semacam motivasi lah gitu. Jika kamu bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya gitu kan. Itu kan menandakan bahwa susah banget sih buat bersyukur gitu. Padahal gitu sifat nikmatnya Allah itu kan berlimpah ya gitu. Tidak terhitung gitu ya. Kalau dalam ayat yang lain kan jika kamu menghitung nikmatnya Allah itu nggak bakal terhitung gitu ya. Tapi angkuhnya gitu kan, angkuhnya manusia gitu kan, merasa kurang gitu. Bahkan sering dalam pandangannya itu adalah rumput tetangga selalu lebih hijau. Itulah yang kemudian membuat dia susah sekali bersyukur gitu. Padahal harusnya gitu kan, harusnya dia sadar bahwa gitu kan, bahkan untuk bernafas saja dia nggak sanggup gitu ya. Iya gitu. Dan rata-rata itu disadari ketika nikmat itu sudah hilang gitu ya gitu. Jadi bersyukur itu adalah Ibnu Rajab ya itu menyampaikan bahwa segala nikmat yang didapat itu butuh disyukuri gitu ya. Ya kita selayaknya seorang yang mendapat gitu ya. Ya kita ya bersyukur apalagi gitu kan. Kayak misalnya kita dikasih orang aja kita kan harus berterima kasih kan sebagai bentuk balasan gitu. Apalagi ini yang memberikan adalah Sang Maha Pemberi nikmat gitu kan. Bahkan Sang Maha Pemilik kita, jiwa kita, diri kita gitu. Ketika diberi nikmat olehnya gitu. Masa iya kita masih ngedumel dan sebagainya gitu kan.
sangat tidak beradab sekali gitu. Makanya pada suatu kesempatan Ibnu Rajab menyampaikan segala nikmat yang didapat butuh disyukuri gitu. Nah, ketika seseorang gitu kan mendapat taufik untuk bersyukur gitu kan, itu juga sebuah nikmat gitu. Jadi ternyata seseorang yang bersyukur gitu kan, itu ternyata juga karena izinnya Allah gitu ya, gitu. Apa namanya? Allah izinkan dia atau Allah bukakan hatinya untuk kemudian tersentuh gitu, dan dengan tersentuhnya itu dia bersyukur gitu. Saking berapa banyak gitu ya, berapa banyak manusia yang dikasih nikmat dia tidak bersyukur gitu, berarti dia tidak mendapatkan taufik Allah ya untuk itu gitu. Makanya bersyukur ya, bersyukur itu gitu. Selain tadi berzikir, ternyata bersyukur itu juga kita butuh disentil gitu, atau butuh campur tangan Allah di dalamnya seperti itu ya. Baik, itu mengingatkan kita atau menyentil kita betapa lemahnya diri ini gitu kan, lemahnya diri ini, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa gitu kalau nggak ada campur tangannya Allah seperti itu ya. Makanya itulah kita mesti berdoa gitu kan. Pada kesempatan yang lain kan disebutkan bahwa orang yang tidak pernah berdoa itu termasuk sombong gitu, sedangkan sombong itu adalah haknya Allah gitu. Apa hak kita untuk sombong gitu kan itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah tadi ya, kandungan dari doa tadi. Yang pertama zikir, kemudian yang kedua adalah bersyukur, kemudian yang ketiga adalah ibadah. Ibadah secara baik ya, ibadah dengan baik kepada Allah gitu ya. Di sini tidak disebutkan ibadah yang banyak gitu, karena yang banyak belum tentu baik gitu kan. Iya. Belum tentu baik gitu kan. Ya berapa banyak kita melihat realitanya sekarang gitu kan. Gerombolan yang banyak ternyata itu menyesatkan seperti itu ya. Makanya itu beribadah secara baik kepada Allah gitu. Nah, di sini ada isyarat dari Fudail bin Iyad gitu ya tentang ibadah secara baik ini. Maksudnya adalah apa sih ibadah secara baik itu gitu kan? Ibadah yang secara baik itu adalah harus memenuhi 2 syarat gitu. Yang pertama syaratnya adalah ikhlas karena Allah, ya kan? Ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah ittiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Itu dia. Jadi 3 kandungan yang terdapat di dalam doa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada sahabat tercintanya, yaitu Mu'adz bin Jabal gitu. Dan Mu'adz bin Jabal ya, karena sudah mendapatkan pesan itu, jadi beliau juga mewasiatkan kepada beberapa generasi yang beliau kenal gitu, supaya ya untuk dilaksanakan, karena itu sebuah wasiat yang sangat bagus gitu ya, dan sangat tidak rugi ketika kita melaksanakan wasiat tersebut gitu. Baik, di penghujung bahasan ini saya juga kembali menyampaikan tentang amalan ya, tadi kan ibadah gitu ya secara baik kepadanya gitu. Nah, di hadis yang lain disebutkan bahwa ibadah atau amalan yang dicintai Allah adalah yang berterusan ya, yang berterusan walaupun sedikit gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ini menggambarkan betapa susahnya istiqomah ya di dalamnya. Makanya ya itu yang amalannya dicintai Allah gitu ya. Selain tadi beribadah secara betul. Mudah-mudahan kita sebagai salah satu generasi yang nabinya adalah Rasulullah gitu kan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita gitu bisa melaksanakan wasiat yang yang dipesankan oleh Rasulullah tersebut gitu, dan kita mendapatkan kebaikan di dalamnya sehingga kita diperkenankan kemudian di hari kemudian nanti bertemu dengan beliau serta sahabat beliau di surganya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin untuk segala kekurangan dan kesalahan. Ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga sehat selalu. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.